Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Asfidatul Fitria, kelas Perbankan Syariah 1, NIM 2111050100028 dari kelompok 10. Di sini saya sebagai pemateri 1 menjelaskan tentang pengertian fikih dan karakteristik hukum Islam. Apa sih fikih itu? Fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah atau perbuatan nyata yang diambil dari dalil-dalil secara rinci. Ada banyak pengertian fikih menurut para ahli, seperti Hanafi, Luqman, Aqnides, Rosyada, dan sebagainya. Akan tetapi, di sini saya akan menyimpulkan pengertian fikih dari para ahli di atas, bahwasanya fikih adalah memahami sesuatu secara mendalam atau sebagai ilmu pengetahuan yang digali dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, dengan jalan mempergunakan faham atau ijtihad yang sempurna dengan perenungan yang mendalam. Kedua, karakteristik hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berwatak. Ia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ilmu hukum lainnya. Karakter tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah-ubah, yaitu di mana hukum Islam bersifat takamul, sempurna, watasiyah, seimbang atau harmonis, harokah, bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Berikut adalah penjelasan mengenai karakteristik hukum Islam. Di antaranya, 1. Sempurna. Syariat itu selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi manusia, dimanapun dan kapanpun, baik sendiri maupun berkelompok. Hal ini didasarkan bahwa syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan hanya garis besar permasalahannya saja, sehingga hukum-hukumnya bersifat tetap meskipun zaman dan tempat selalu berubah. 2. Ta'abudi dan ta'akuli. Syariat bisa dibedakan menjadi dua warna, yaitu ta'abudi dan ta'akuli. Ta'abudi merupakan bentuk ibadah yang berfungsi untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makna yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinalar atau irasional. Sedangkan ta'akuli adalah sifat duniawi yang maknanya dapat difahami oleh nalar manusia dan rasional. Ketiga, dinamis atau bergerak. Hukum Islam merupakan syariat yang universal dan sempurna. Maka, tidak dapat dipungkiri pula kesempurnaannya ini membuatnya dinamis dalam perkembangan zaman. Karena jika hukum Islam menjadi sesuatu yang kaku, justru akan menjadikannya tidak relevan pada masa atau ruang tertentu. Sekian penjelasan tentang materi 1. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulida Rahmawati, NIM 21150100027. Saya di sini pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang urgensi dan kedudukan ijtihad. Ijtihad sendiri merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Ijtihad juga menjadi pemegang fungsi penting dan penetapan hukum Islam. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam yaitu untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan orang yang melakukan ijtihad disebut sebagai mujtahid, di mana orang tersebut sudah ahli dalam hal Al-Quran dan Al-Hadis. Syarat-syarat menjadi mujtahid yaitu 1. Mengetahui segala ayat dan sunnah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua yaitu mengetahui masalah-masalah yang telah diijmakan oleh para ahlinya. Yang ketiga yaitu mengetahui nas dan maksudnya. Yang keempat yaitu mengetahui bahasa Arab dan ilmu-ilmu secara sempurna. Yang kelima yaitu mengetahui usul fikih. Yang keenam yaitu mengetahui rahasia-rahasia tasy'ari. Yang
yaitu mengetahui kaidah-kaidah usul fikih, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu mengetahui seluk-beluk tentang qiyas. Adapun macam-macam ijtihad yaitu ijma, qiyas, ihtisan, masalah mursalah, urf, dan istisab. Ijma sendiri yaitu kesepakatan atau sependapat dengan suatu hal mengenai hukum syarak dari suatu peristiwa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan qiyas yaitu menyamakan, membandingkan, atau menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan yang telah ditetapkan hukum berdasarkan nas. Ihtisan sendiri yaitu menunggal kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil dan syarak. Dan masalah mursalah yaitu suatu kemaslahatan. Sedangkan urf sendiri yaitu dikenal dengan orang banyak yang menjadi tradisi. Dan istisab adalah menetapkan hukum berdasarkan berdasarkan keadaan sebelumnya sehingga ada dalil yang menyebutnya, yaitu dengan sebutan perubahan. Urgensi dan kedudukan ijtihad. Urgensi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Kedudukan ijtihad dapat dikatakan dengan hukum Islam lainnya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Sangat penting adanya bagi umat muslim untuk memahami kedudukan ijtihad sebagai tambahan pengetahuan tentang Islam agar tidak ada kesalahpahaman dalam mendalami ijtihad tersebut. Kedudukan ijtihad dapat dikatakan sejajar dengan hukum Islam lainnya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sangat penting bagi kaum muslimin untuk memahami ijtihad sebagai tambahan pengetahuan tentang Islam. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam memang tidak dapat dikesampingkan. Karena ijtihad membantu para ulama dan umat muslim di zaman sekarang untuk memutuskan hukum pada suatu perkara yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa kedudukan ijtihad setara dengan hukum Islam lainnya, yaitu As-Sunnah dan Al-Hadis. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam adalah sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan Al-Hadis apabila dalam Al-Quran dan Hadis tidak dikemukakan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud. Ijtihad sendiri yaitu hasil pemikiran para ulama dan ahli fikih. Jadi kalau ada hukum yang belum tertera di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, itu sendiri akan dikelola lagi oleh ijtihad, karena kedudukan ijtihad itu setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwayuni dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah ijtihad tersebut. Islam adalah agama yang sempurna. Agama ini memperhatikan umatnya dari urusan-urusan yang penting hingga hal-hal yang kecil bagi kaum muslimin. Karena kehidupannya sudah diatur sedemikian rupa oleh agama Islam. Agama Islam juga berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah yang menjadi dua sumber pedoman dalam hidup seorang muslim. Tetapi, sebagai salah satu agama terbesar di dunia, agama Islam juga sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan syara atau ibadah. Oleh karena itu, selain menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, ulama juga bersepakat menggunakan ijma dan qiyas sebagai instrumen untuk membantu memecahkan masalah umat. Selain itu juga,
Para ulama harus melakukan ijtihad dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Berbagai perbedaan mazhab yang kita kenal saat ini merupakan hasil dari ijtihad tersebut. Kita tahu tidak ada yang salah satu dari mazhab-mazhab tersebut, karena itu semua merupakan hasil terbaik dari para mujtahid untuk menemukan hukum terbaik. Dengan adanya ijtihad, Islam menjadi agama yang luas, dinamis, fleksibel, dan sesuai dengan dinamika zaman. Wilayah ijtihad juga meliputi dua hal, yaitu persoalan-persoalan yang tidak ditunjuki oleh nas sama sekali dan persoalan-persoalan yang ditunjuki oleh nas yang zani. Sedangkan persoalan yang ditunjuki oleh nas yang qati, maka tidak ada ruang sedikit pun bagi ijtihad. Lapangan ijtihad itu adalah masalah-masalah yang tidak disinggung-singgung di dalam teks syariah, baik berupa Al-Quran maupun Al-Hadis, atau ada di dalam teks tetapi tidak secara eksplisit. Bahkan, teks-teks tersebut juga menjadi objek ijtihad apabila ia berupa hadis, yaitu mengenai apakah ia otentik berasal dari Nabi Muhammad SAW atau tidak. Adapun masalah-masalah yang sudah secara eksplisit ditentukan dalam teks-teks syariah menurut para ulama dan tidak dapat diijtihadkan lagi. Ijtihad juga dapat dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam, yang menjadi landasan dibolehkannya ijtihad banyak sekali, baik melalui pernyataan yang jelas. Ijtihad juga dapat dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam, yang menjadi landasan dibolehkannya ijtihad banyak sekali, baik melalui pernyataan yang jelas maupun berdasarkan syariat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang atau orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat." Quran Surat An-Nisa ayat 105. Sedangkan menurut ulama salaf, bidang atau wilayah ijtihad terbatas pada masalah fikih. Namun pada wilayah tersebut telah berkembang pada berbagai aspek keislaman, meliputi akidah, filsafat, tasawuf, dan juga fikih. Itu artinya, tidak semua bidang bisa diijtihadkan. Telah disepakati bahwa hukum-hukum Islam juga berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Harus berdasarkan nas atau dalil Al-Quran ataupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Apabila tidak dijumpai dalam kedua-duanya, atau dalil yang ada dianggap kurang jelas, maka digunakanlah ijtihad untuk menentukan hukumnya, dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip umum yang dapat diketahui dari ayat-ayat ataupun hadis-hadis tersebut. Dari uraian tersebut, ditariklah suatu kesimpulan yang merupakan salah satu kaidah yang disepakati oleh para ahli usulul fikih. Tidak diperkenankan berijtihad dalam hukum-hukum yang berdasarkan nas qat'i. Berdasarkan hal itu, apabila suatu nas telah diyakini sumbernya dari firman Allah atau sunnah Rasulullah SAW dan juga telah diyakini makna dan sasaran yang ditujunya, maka tidak ada lagi ruang untuk berijtihad padanya. Termasuk dalam hal ini, ketetapan-ketetapan syariat yang telah menjadi kesepakatan umum para ulama besar terdahulu maupun yang kemudian atau yang sekarang, seperti tentang kewajiban 5 sholat fardu dalam sehari semalam atau tentang wanita-wanita yang haram dinikahi disebabkan adanya hubungan kekeluargaan tertentu, atau tentang kadar pembagian harta warisan bagi masing-masing ahli waris, atau tentang juga diharamkannya makan daging babi ataupun minum minuman khamar dan lainnya seperti tersebut dalam Al-Quran dengan jelas dan pasti. Begitulah penjelasan saya tentang wilayah ijtihad. Jika ada salah, saya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Rizkiah, kelas Perbankan Syariah 1, NIM 211105010032 dari kelompok 10.
Saya di sini sebagai pemateri keempat menjelaskan sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan hasil ijtihad. Ijtihad adalah proses pengerahan segenap potensi diri seorang kriteria-kriteria tertentu untuk dapat mengambil hukum syara dari dalil-dalil yang ada. Yang dalam ungkapan Imam Al-Haramain dalam Al-Waqarat disebut sebagai orang sempurna perangkat ijtihadnya. Seperti perbedaan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah disebabkan karena hal-hal berikut. 1. Pengertian lafal atau kata. Misalnya lafal yang berbentuk musyarak atau mempunyai arti lebih dari satu. Contoh, lafal quru dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Imam Hanafi memilih arti haid dan Imam Syafi'i memilih arti suci. Lafal yang berbentuk hakiki atau juga dapat berarti majazi, misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 3 mengenai au yanfau atau dibuang. Imam Hanafi memilih arti majazi dengan dipenjara, sedangkan Imam Syafi'i memilih arti hakiki dengan dibuang atau diusir ke negara lain. Yang kedua, kadang-kadang dalam Al-Quran ditemukan ayat-ayat yang tampaknya bertentangan. Kemudian para mujtahid mencoba mengkompromikan dengan jalan sebagai berikut: manasyah atau menghapus ketentuan yang telah lalu dengan suatu ketentuan yang datang, kemudian dengan ada waktu perselangan antara keduanya. Sebagai ulama menggunakan metode ini dengan alasan pada zaman Nabi Muhammad SAW syariah diberikan secara bertahap menurut kemampuan pemiliknya. Tajrih, memilih kelebihan salah satu dari dua dalil yang sama, kompromikan dengan jalan sebagai berikut: manasyah atau menghapus ketentuan yang telah lalu dengan suatu ketentuan yang datang, kemudian dengan ada waktu perselangan antara keduanya. Sebagai ulama menggunakan metode ini dengan alasan pada zaman Nabi Muhammad SAW syariah diberikan secara bertahap menurut kemampuan pemiliknya. Tajrih, memilih kelebihan salah satu dari dua dalil yang sama dengan sesuatu yang menjadikan lebih utama dari yang lain. Yang kedua, tasyih al-am, yaitu mengkhususkan dalil-dalil yang bersifat umum. Pada dasarnya, dalil yang bersifat umum belum dapat dijadikan hujjah kecuali sudah diketahui mensyahihnya atau yang mengkhususkan. Karena itu keberlakuan hukum menurut kekhususan dalil. Sedangkan dalil am yang tersisa di luar jalur dalil khusus dapat dijadikan hujjah. Taqyid al-mutlaq, membatasi keberlakuan hukum yang sifatnya masih mutlak, belum ada ketentuan. Yang ketiga, perbedaan pandangan pada nas itu bersifat ta'abudi atau ta'akuli. Yang keempat, berbeda pandangan dalam menentukan asumsi tentang suatu nas. Sebab-sebab terjadi perbedaan pendapat selanjutnya dikristalisasikan dengan kurai sihab dengan 6 macam, yaitu subjektivitas mujtahid, termasuk pengaruh lingkungan, masa maupun tempat. Yang kedua, kekeliruan dalam menetapkan metode atau kaidah. Yang ketiga, kedangkalan tentang materi yang akan dibahas. Yang keempat, tidak memerhatikan konteks, baik asbab al-nuzul, asbab al-wuruj. Yang kelima,
tidak membicarakan siapa pembicara atau pada siapa pembicara itu ditunjukkan. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.